Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad W.G. Pulungsari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menggambar fungsi di GeoGebra beserta pembuktiannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian fungsi. Fungsi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi injektif, subjektif, dan bijektif. Fungsi injektif yaitu suatu fungsi f a dari b disebut injektif atau satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap x1, x2 elemen dari a dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Untuk fungsi subjektif, suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika f a menuju b disebut subjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen dari b terdapat x elemen dari a sehingga fx sama dengan y. Nah, yang ketiga adalah fungsi bijektif, yaitu suatu fungsi f dari A menuju ke B disebut bijektif jika dan hanya jika f merupakan fungsi injektif dan fungsi subjektif atau kedua-duanya. Dapat dikatakan kalau fungsi bijektif itu fungsi yang memuat fungsi injektif dan subjektif, artinya dua bersama. Baik, setelah ini mari kita menggambar fungsi di GeoGebra. Kita sudah menuju ke GeoGebra. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan 5x plus 10 plus 10. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Dari fungsi ini kita akan menguji apakah fungsi ini termasuk fungsi injektif, subjektif, atau kedua-duanya, yaitu bijektif. Nah, untuk fungsi injektif kita coba dulu membuktikan dengan membuat garis horizontal. Oke, sama dengan kita coba ke titik ke 50 atau 25 saja ya, 25. Nah, sudah terlihat. Ini sudah termasuk fungsi injektif. Kenapa? Karena fungsi injektif itu apabila jika ada garis horizontal berpotongan maksimal di satu titik pada sebuah fungsi, maka fungsi tersebut dapat dikatakan injektif. Nah, sekarang apakah fungsi ini juga termasuk fungsi subjektif? Nah, fungsi ini juga termasuk fungsi subjektif. Kenapa? Karena apabila jika ada garis horizontal berpotongan minimal di satu titik pada sebuah fungsi yang digambarkan, maka itu juga termasuk fungsi subjektif. Nah, ini kan juga berpotongan minimal 1 juga. Jadi fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi subjektif. Nah, oleh karena fungsi ini adalah fungsi injektif dan subjektif, maka fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif. Nah, kalau tidak percaya, kita coba ganti lagi angka ini. Apakah masih berpotongan pada satu titik? Coba kita ganti ke 15. Nah, masih berpotongan di satu titik. Masih berpotongan di satu titik kan. Nah, karena itu ini masih mau coba ganti lagi. Kita ganti ke 30. Nah, ini masih berpotongan di 30. Ini masih ada ya. Nah, masih berpotongan di satu titik, maksimal 1 yaitu injektif dan minimal 1 yaitu subjektif. Jadi fungsi ini termasuk fungsi bijektif. Nah, kita lanjut ke pembuktiannya.
buktikan apakah f bilangan real menuju ke bilangan real dengan fx sama dengan 5x plus 10 hingga x elemen bilangan real termasuk fungsi injektif. Nah, kita buktikan, kita tulis untuk setiap x1 x2 di domain f x1 tidak sama dengan x2, maka fx tidak sama dengan fx2. Nah, kita ambil sebarang x1 dan x2 yang merupakan elemen dari bilangan real dengan x1 tidak sama dengan x2. Nah, terus kita akan buktikan fx1 tidak sama dengan fx2. Jelas bahwa x1 tidak sama dengan x2 karena sudah ada di atas tadi bahwa ambil sebarang x1, x2 elemen bilangan dari real dengan x1 tidak sama dengan x2, maka jelas x1 tidak sama dengan x2. Maka mari kita buktikan fungsinya. Kita tulis 5x1 plus 10 tidak sama dengan 5x2 plus 10. Nah, kita hilangkan 10 nya karena sama. Kalau diputar luas kan jadi negatif. 10 minus 10 kan 0, jadi bisa kita tidak tulis. Jadi tersisa 5x1 tidak sama dengan 5x2. Nah, 5x1 tidak sama dengan 5x2 itu kan sudah tidak sama dengan, jadi bisa dikatakan fx1 tidak sama dengan fx2. Kenapa? Karena jika kalian mengganti x1 itu dengan angka, maka tidak akan sama keduanya karena x1 dan x2 sendiri sudah berbeda. Jadi jika misalnya x1 nya itu kita ganti dengan 1 dan x2 nya kita ganti dengan 2, maka 5 tidak sama dengan, karena kan 5 kali 1. Nah, x2 nya kan kita ganti dengan 2, maka 5 tidak sama dengan 5 kali 2 10. Tidak, 5 tidak sama dengan 10, kan benar, terbukti. Sehingga terbukti bahwa fungsi fx 5x plus 10 merupakan fungsi injektif. Nah, mari kita lanjut ke gambar GeoGebra yang lain. Nah, di sini saya akan menulis fungsi yang lain. Kita coba tulis yang lain. Ini hapus dulu. Kita akan tulis 2x plus 4. Nah, sudah terlihat grafiknya. Sudah terlihat. Nah, ini fungsi gambar dari fungsi 2x plus 4. Nah, kita akan buktikan apakah fungsi ini injektif, subjektif, atau mungkin kedua-duanya yang merupakan objektif. Nah, kita buktikan dengan menggunakan garis horizontal Y. Nah, kita masukkan garis Y sama dengan. Nah, kita coba masukkan angka berapa ya? Angka berapapun bisa sih sebenarnya. Angka 23 ya, coba. Nah, ini termasuk fungsi injektif bukan ya? Ini karena berpotongan di satu titik, seperti yang saya katakan tadi bahwa injektif itu apabila jika ada garis horizontal yang berpotongan maksimal di satu titik pada fungsi, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Nah, sini ini juga termasuk fungsi injektif karena hanya berpotongan pada satu titik pada fungsi. Nah, coba kita ganti lagi apakah masih tetap sama. Kita coba ganti 35. Nah, masih berpotongan di satu titik pada fungsi ini. Di fungsi ini masih, nah ini biar lebih lebar. Nah, fungsi ini masih berpotongan di satu titik. Nah, fungsi
fungsi ini masih dengan diganti dengan Y sama dengan berapapun masih merupakan fungsi injektif. Nah, apakah fungsi ini termasuk fungsi subjektif? Ya, karena fungsi subjektif, apa yang saya bilang tadi adalah apabila jika ada garis horizontal potongan minimal di satu titik pada sebuah fungsi, maka fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi subjektif. Nah, ini kan juga berpotongan di minimal ada satu kan, ini ada satu yang berpotongan, sehingga fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi subjektif. Nah, karena fungsi ini termasuk fungsi injektif dan subjektif, maka dapat dikatakan bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 4 adalah fungsi bijektif. Mari kita lihat pembuktiannya. Buktikan apakah fx sama dengan 2x plus 4 termasuk fungsi subjektif. Nah, kita buktikan apakah termasuk fungsi subjektif. Subjektif itu kita untuk setiap y elemen bilangan real terdapat x elemen df sehingga fx sama dengan y. Nah, kita ambil sebarang y elemen bilangan real, yaitu kita pilih x elemen bilangan real. Nah, y sama, kita tulis persamaan dulu, y sama dengan fx sama dengan 2x plus 4. Nah, kita kenapa harus ada y? Karena kita akan memberikan fx sama dengan y sesuai pembuktian yang subjektif. Nah, kita tulis saja y sama dengan fungsinya, yaitu 2x plus 4, fungsi yang akan dibuktikan. Nah, terus kita pindah ruas, 4 dipindah menjadi negatif, y min 4. Nah, duanya juga dipindah ruas menjadi pembagi, karena itu tadi kan yang di sebelah kanan jadi kali. Nah, dipindah ruas kiri menjadi pembagi, jadi setelah dipindah menjadi y min 4 per 2 sama dengan x, maka x sama dengan y min 4 per 2. Nah, karena kita sudah tahu x nya yang adalah y min 4 per 2, kita dapat membuktikannya, yaitu kita tulis fungsinya, x nya kita ganti dengan yang sudah kita ketahui, yaitu y min 4 per 2. Jadi fx sama dengan 2 dikali y min 4 per 2 ditambah 4. Nah, fungsinya. Nah, kita coretkan, kita kalikan, jadi kan 2 coret pembaginya itu kan 2, coret kan bisa. Nah, jadi y min 4 plus 4. Nah, min 4 plus 4 kan sama dengan 0, karena 4 dikurangi 4 kan 0 hasilnya. Nah, jadi fx sama dengan y, hasilnya itu y. Jadi jelas bahwa fx sama dengan y, sehingga terbukti bahwa fx sama dengan 2x plus 4 merupakan fungsi surjektif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila perkataan saya masih agak terlalu berbelit-belit, karena saya masih dalam tahap belajar dalam mengajar siswa atau seseorang. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.